Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk menuntut ilmu kembali, yang mana Allah itu akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Hal ini dikatakan dalam surat Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Allah pilih kita di sini sebagai orang yang mau belajar, yang mana belajar itu adalah wasilah untuk menjadi orang yang berilmu. Maka di sini kita lanjutkan pelajaran kita Shaffatuz Zubat. Kita telah sampai di bab al-wudu. Al-wudu bi dhammil waw, dengan dhammahnya waw, yaitu al-wudu adalah nama untuk suatu pekerjaan membasuh sebagian anggota badan. Sementara bi fathiha, dengan fathah waw, al-wudu itu adalah ism lil ma'il ladzi yutawadda bihi, nama untuk air yang digunakan untuk berwudu. Lahu syurutun khamsatun. Wudu memiliki 5 syarat yang disebutkan oleh mu'alif di sini, ada 5. Syarat yang pertama adalah tahuruma, yaitu air yang digunakan untuk bersuci dia harus dalam keadaan tahur, suci dan mensucikan. Kemudian wa kaunuhu mumayyizan wa muslima. Kaunuhu, haknya ini kembali ke al-mutawaddi, pelaku wudu. Disyaratkan seseorang yang berwudu dia harus dalam keadaan mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Membedakan antara baik dan buruk. Jadi tolak ukurnya tamyiz itu apa? Yaruddul jawab yafhamul khitab wa yaruddul jawab, memahami perkataan dan dia bisa menjawab dari perkataan seseorang. Terus bagian yang lain diberikan dobit atau tolak ukur bahwasanya orang yang mumayyiz itu adalah man yastanji wahdahu wa ya'kul wahdahu wa yashrab wahdahu. Jadi seseorang yang dia sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri, minum sendiri, itu dikatakan mumayyiz. Kemudian tamyiz itu apa? Secara bahasa al-akal. Itu akal apa tamyiz itu ya? Itu al-akal, bukan tamyiz itu. Ya. Beda, bukan di sini babnya. Kemudian wa muslima. Syarat, Ini tadi bukan tamyiz. Gimana, Pak? Enggak, tadi saya itu maksudnya yang secara bahasa itu al-mana itu tamyiz apa akal ya? Akal itu bukan tamyiz yang secara bahasa. Kemudian wa muslima. Syarat yang ketiga dari wudu adalah orang yang berwudu itu harus dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak disuruh untuk beribadah. Tidak diperintahkan untuk beribadah. Jadi ibadahnya itu tidak sah kecuali dia masuk Islam. Syarat yang selanjutnya wa adamul mani'i min wusuli ma'in ila basyaratil maksuli. Tidak adanya mani', penghalang dari sampainya air ke kulit yang dibasuh. Jadi misal seseorang itu di tangannya dia terdapat syamak, lilin, ataupun yang lain cat yang menggumpal, maka di situ dia wudunya tidak sah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi sampainya air untuk mengenai kulit. Tapi misal tinta gimana? Cuma pulpen diurek-urek gitu, menghalangi tidak itu? Termasuk spidol. Apakah dia menghalangi apa tidak? Tidak.
Karena yang menghalangi itu sesuatu yang memiliki jurum. Jurum itu sesuatu yang apa ya? Benda padat gitu. Bukan, kalau tinta kan cuma sekedar warna, cuma gambaran gitu. Jurum itu sesuatu yang memiliki ini apa namanya? Bahasa itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ya agak susah itu. Jurum itu ya ini ada jurumnya, ini ada jurumnya, ini ada jurumnya. Tapi kalau warna kan tidak memiliki jurum, cuma sekedar warna, gambaran gitu. Yang ada apa namanya? Masih ada hubungannya itu apa? Pancoplas. Pancoplas itu bisa pakai. Hansoplat termasuk sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kan termasuk. Iya termasuk. Tapi nanti pembahasannya itu di luka ada di sini. Saya pernah nilai ini terus jadi tembus untuk kain kan naik baju tembus dengan mulut itu. Nah kan yang disarankan gusel, Pak. Iya. Tidak airnya yang meresap. Iya. Itu nanti pembahasannya di tayamum. Masalah jabiroh itu nanti. Kemudian yang termasuk sesuatu yang menghalangi dari sampainya air ke kulit adalah wasakh tahta adfar. Kotoran ini yang hitam-hitam di bawah kuku panjang itu kan biasanya ada hitam-hitamnya. Itu termasuk sesuatu yang menghalangi dan itu harus dihilangkan. Syarat selanjutnya wa yadkhulul waqtu lidaimil hadath. Masuknya waktu untuk daimil hadath. Salisul baul tadi, salisul baul atau salisul madi atau mustahadhah. Maka mereka itu tidak boleh berwudu kecuali apa? Ketika waktu sholat itu sudah masuk. Gitu. Ilahnya apa? Karena taharah mereka itu untuk sesuatu yang darurah, dalam keadaan darurat. Dan tidak ada kedaruratan kecuali setelah masuknya waktu. Di anna taharatuhu taharah darurah. Wala darurah qabla dukhulil waqt. Ini terjemahannya gimana ya? Gimana? Yang terjemahan ini, kalau yang ini sudah masuk. Wa yadkhulul waktu, masuknya waktu untuk daimil hadath. Yang hadasnya itu daim. Yang hadasnya itu terus-menerus. Orang terus hadas. Ya. Seperti salisul baul. Jadi kencingnya itu keluar terus atau mustahadhah. Kemudian wa'adda min harrafi'i raf'al khabath. Syarat yang terakhir adalah ini menurut apa? Pendapatnya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mensyaratkan dalam wudhu itu harus mengangkat kotoran dulu, mengangkat najis yang terdapat di atas bagian yang wajib untuk dibasuh. Jadi bagi Imam Rafi'i, misal di sini kita ketempelan kotoran sedikit saja, dengan sekali basuh sebenarnya itu kotorannya sudah hilang. Maka menurut Imam Rafi'i, yang bagian terkena kotoran ini hadasnya belum terangkat dan harus disempurnakan. Angkat najis saja. Ya, karena yang pertama, bahasan pertama tadi untuk mengangkat najis. Tapi berbeda dengan Imam Nawawi. Bagi Imam Nawawi, misal dengan sekali basuhan itu sudah langsung menghilangkan kotorannya itu tadi, maka sekaligus juga mengangkat hadasnya. Dan itu yang mu'tamad dalam madhab. Ketika Imam Rafi'i dan Imam Nawawi berbeda pendapat, maka yang dikedepankan adalah pendapatnya Imam Nawawi.